Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gadis Yunasani dari absen 14. Pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan nih apa itu teks negosiasi. Oke, silakan menonton dan happy watching. Teks negosiasi. Apa itu negosiasi? Menurut Mulyadi tahun 2016, negosiasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu to negotiate atau to be negotiating, yang artinya merundingkan atau membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi, atau bisa disebut juga dengan menawar. Menurut Jackman pada tahun 2005, negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, tetapi mereka mencapai keputusan bersama. Selanjutnya itu teks negosiasi. Kalau tadi negosiasi, sekarang itu adalah teksnya. Menurut KBBI, teks negosiasi pada dasarnya diambil dari kata negosiasi. Apabila dilihat dari artinya, negosiasi ini merupakan proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama antara satu pihak dan juga pihak yang lainnya. Tujuan teks negosiasi. Tujuan pertama dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam mencapai kesepakatan bersama, pihak-pihak yang melakukan negosiasi perlu mengutarakan pendapatnya masing-masing. Kesepakatan bersama tersebut akan dapat dicapai secara maksimal jika semua pihak yang terlibat dalam negosiasi saling terbuka. Semakin kamu terbuka, maka semakin kesepakatan yang kamu capai atau keinginan yang kamu capai itu lebih maksimal untuk didapatkan. Struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah bagian awal dari teks negosiasi biasanya berisikan salam atau sapa antar dua belah pihak. Yang kedua adalah permintaan, bagian di mana satu atau dua belah pihak mengungkapkan permasalahannya. Nah, permasalahannya ini tuh biasanya merupakan keinginan yang ingin dia capai atau ingin diselesaikan. Yang ketiga adalah pemenuhan. Pemenuhan adalah bagian di mana satu atau dua belah pihak dapat memenuhi sebuah permintaan pihak lainnya. Nah, biasanya mereka juga tidak dapat memenuhi permintaannya. Maka terjadilah penawaran. Bagian puncak negosiasi ada di sini nih, karena terjadinya proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersamanya ini saling berkaitan dengan persetujuan. Persetujuan adalah bagian ketika pihak satu atau lainnya sepakat atau setuju dengan keputusan hasil tawar-menawar. Nah, jika kedua belah pihak sudah mencapai keputusan akhir dari hasil tawar-menawar, biasanya mereka berjabat tangan atau mengucapkan terima kasih satu sama lain. Bagian ini menandakan bahwa negosiasi telah disepakati dan berakhir, atau bisa juga disebut dengan penutup. Selanjutnya adalah jenis teks negosiasi. Yang pertama adalah teks negosiasi lisan yang biasanya dibentuk atau dikemas dalam bentuk dialog. Contohnya itu kayak ibu-ibu yang ke pasar, dia menawar harga cabai, tetapi penjual pun gak setuju. Akhirnya ibu pun mencoba menawar sampai pada akhirnya mereka mencapai sebuah kesepakatan atau persetujuan antara keduanya. Nah, mereka itu sudah melakukan penawaran atau biasanya disebut dengan negosiasi. Yang kedua adalah jenis teks negosiasi gabungan. Nah, jenis teks ini tuh biasanya disajikan dalam bentuk gabungan antara narasi dan dialog. Salah satu contohnya itu adalah cerita pendek atau cerpen. Selanjutnya, ada teks negosiasi tulisan. Nah, biasanya ini tuh berbentuk tulisan ya, karena udah jelas pasti ini teks negosiasi tulisan. Nah, salah satu contohnya itu adalah surat penawaran barang, surat penawaran kerjasama, dan lain-lainnya. Sebetulnya banyak banget jenis teks negosiasi, cuman aku hanya ngambil beberapa contohnya aja nih. Oke, bagian selanjutnya itu adalah ciri-ciri dari teks negosiasi. Oke, aku bakal nyebutin ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama adalah menghasilkan kesepakatan, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, memprioritaskan kepentingan bersama, sarana untuk mencari penyelesaian, dan mengarah pada tujuan praktis. Jadi semuanya ini tuh intinya untuk mencapai kesepakatan yang bersama dan yang saling menguntungkan. Tidak mungkin ada teks negosiasi yang mencapai kesepakatan tetapi ada salah satu pihak yang dirugikan. Nah, di setiap teks itu pasti kan ada kaidah kebahasaan. Nah, di teks negosiasi ini ada 3 contoh kaidah kebahasaan yang aku ambil. Yang pertama adalah kalimat persuasif, yang artinya adalah kalimat yang sifatnya itu mengajak,
membujuk atau meyakinkan orang lain untuk bersedia mengikuti apa yang ia ajak atau yang ia katakan. Dan ada 3 jenis nih, yaitu himbauan, ajakan, dan permintaan. Selanjutnya adalah kata yang menunjukkan kesantunan, adalah negosiasi tetap harus menjaga tutur kata yang diucapkan agar tetap santun dan tidak terkesan memaksa. Biasanya menggunakan kata tolong, mari, silahkan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pasangan tuturan merupakan tindakan saling memberi pesan dan respon antara kedua belah pihak dalam kegiatan negosiasi. Fungsi pasangan tuturan tentu saja agar pengajuan dan penawaran tersebut dapat mencapai kesepakatan dengan cara yang baik, sopan, dan tidak terlalu memaksa kesannya. Selanjutnya itu adalah contoh. Oke guys, ini adalah salah satu contohnya. Permisi pak, saya mau beli gitar. Berapa ya ini harganya? Kalau gitar yang itu harganya 750.000 nak. Wah, harganya gak boleh kurang pak. Boleh, menawar berapa nak? Kalau 600.000 aja gimana pak? Wah, harga segitu saya belum bisa lepas nak. Kalau 625.000? Naikin dikit nak, 650.000 baru bapak lepas, biar bapak juga untung. Oke deh, saya setuju. Ini ya pak uangnya. Terima kasih nak, ini gitarnya. Oke, terima kasih pak. Nah, itu adalah salah satu contohnya nih teman-teman. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.